Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kekuatan kepada kita. Tentunya adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan ketika kita dihidupkan oleh Allah dalam keadaan ini. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang belum menerima. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya kita dilahirkan dalam lingkungan ataupun masyarakat yang jauh daripada petunjuk iman. Kita nggak bisa bayangkan ketika kita harus bersusah payah mencari hidayah dan juga mencari bagaimana menemukan kelezatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dilahirkan dalam keadaan sudah muslim dan orang tua kita adalah muslim, tapi kita masih diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak meskipun dengan Islam kita dan Islam keturunan, tapi kita merasakan kehadiran kenikmatan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur, mati sejenak, dimatikan oleh Allah sejenak pada malam hari. Kita masih diberikan selain daripada sehat fisik, juga masih sehat iman. Seberapa banyak orang yang bangun tidur dalam keadaan fisik sehat, tapi imannya tidak sehat. Kenapa imannya tidak sehat? Karena dia tidak tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah, berangkat ke masjid, melaksanakan sholat subuh. Nah, ini adalah kenikmatan yang betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Salam salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu waktu yang dianjurkan untuk bersolawat adalah waktu pagi. Kalau bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaiya 'ashran fi subh, barang siapa yang di antara umatku bersolawat kepada aku 10 kali ketika pagi. Ketika waktu pagi bersolawat 10 kali, wa asyran fil masa, dan 10 kali ketika sore hari, faqad adraka syafa'at, maka dia akan mendapatkan syafaat. Maka 10 kali saja kita amalkan setiap hari ketika pagi, 10 kali ketika sore hari, maka berharap kepada Allah kita akan mendapatkan syafaat. Tidak perlu mungkin harus 1000 kali ketika satu hari. Kata baginda Nabi, 10 kali saja ketika pagi, 10 kali saja ketika petang, dan itu istiqamah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan tiket, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kami, para alim ulama, pengurus masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pagi, di pagi hari ataupun waktu subuh ini betul-betul para ulama menjaga daripada keutamaan pagi hari? Pertama, ada beberapa hal keutamaan yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa pagi hari ini adalah pergantian shift para malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Isra ayat 78, Allah berfirman, aqimis shalah lidulukil lail ila ghasaqil lail. Dirikanlah salat dari mulai tergelincirnya matahari, tergelincirnya matahari berarti sore hari, ila ghasaqil lail, sampai malam hari, wa qur'an al-fajr, dan juga dirikanlah salat ketika subuh. Inna
kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh, kata Quran di sini para ulama tafsir menyebutkan dengan sholat subuh kana masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Dalam riwayat baginda Nabi SAW menyebutkan ketika malaikat malam itu melaporkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan hambamu? Bagaimana keadaan hambamu ketika engkau tinggalkan? Maksudnya ketika malaikat malam ini kan bergantian shift, ibarat orang jaga. Kalau shift malam itu selesainya waktu subuh. Beda kalau satpam. Kalau satpam di sekolah kami di Islamik itu pergantiannya jam 7. Jam 7, dari jam 7 sampai ke jam 7. Shift siang nanti masuknya di jam 7. Bergantinya atau pindahnya di jam 7 juga sore. Tetapi ketika malaikat itu waktu subuh, pergantian shiftnya itu waktu subuh. Jadi kalau Allah berikan kemampuan kita untuk bisa melihat subuh hari itu disaksikan oleh malaikat turun sholat bersama kita. Nah, karena kita tak nampak saja. Kalau nampak mungkin orang ramai itu sholat tengok masjid yang ini penuh dengan masjid yang begitu besarnya penuh. Orang dari mana? Ternyata malaikat juga ikut turun bersama kita melaksanakan sholat subuh. Maka ditanya, bagaimana keadaan orang, bagaimana hambaku ketika kau tinggalkan maksudnya ketika kau tinggalkan pergantian shift. Kata malaikat, saya melihat bahwasanya si fulan dia juga ikut sholat subuh. Ini menjadi kebanggaan, ini menjadi sebuah kebaikan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya, apakah Allah tidak tahu? Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Tetapi begitulah Allah ingin membanggakan, menyebut-nyebut nama orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat subuh. Maka ini keutamaan yang pertama, bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kalau seandainya dicatat ketika buku ibarat sebuah perusahaan atau sebuah operasi, di catatan terakhir itu nggak ada filenya, tetap tidak ada kekurangannya, tidak ada nomornya, justru malah tambah banyak. Maka ketika ditutup buku amal pada hari atau pada malam itu, yang dicetak itu ada catatan kebaikan. Dia berangkat sholat subuh berjamaah ke masjid. Kenapa harus ke masjid? Kenapa tak di rumah saja? Ini kajiannya nanti pada lain kesempatan akan kita bahas. Kenapa harus sholat ke masjid? Terutama bagi laki-laki. Kenapa tak sholat di rumah saja? Kan lebih enak. Bangun tidur, kemudian sholat di rumah dengan karpet yang empuk, ditambah di ruangannya ketika kasih ruang-ruangnya, dan tidak perlu capek-capek mengeluarkan motor sampai dorong roda. Ini kalau dihitung bukan perkara lebih enak itu. Kenapa harus ke masjid? Kenapa harus bukan motor, bukan mobil dan seterusnya? Dan kita kaji pada lain kesempatan. Kemudian yang kedua, kenapa sholat subuh, sholat di pagi hari itu betul-betul para ulama menjaga? Karena Nabi SAW menyebutkan sholat sunnah sebelum subuh saja itu keutamaannya luar biasa. Kata baginda Nabi SAW, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Ini belum masuk sholat subuh, belum sholat subuhnya, tapi 2 rakaat sholat sunat sebelum subuhnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Kalau dunia kita bagi mungkin saudara-saudara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membangun rumah yang besar, bisa punya ladang yang luas, bisa menikmat punya mobil yang mewah, itu belum ada apa-apanya daripada bagian dunia. Itu baru sekian
apa namanya yang gedung tertinggi di alam ini. Mobilnya dilapisi dengan emas. Kemudian dia punya pesawat jet pribadi. Itu saja itu baru sekian persen dari kekayaan. Dia punya ladang minyak di beberapa tempat di negara. Baru sekian persen. Bagaimana mungkin ketika Allah katakan Raka'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunat yang kita lakukan sebelum subuh itu lebih baik, katanya lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Maka dari hadis ini para ulama menyebutkan begitu pentingnya dua rakaat sebelum salat subuh, sampai-sampai kalau seandainya dia belum melaksanakan salat sunat sebelum subuh itu diqadha, diganti. Bahkan Imam Syafi'i mengqadhanya itu selepas salat subuh langsung dia qadha. Kan salat subuh setelah salat subuh tidak ada salat sunat, tidak boleh melaksanakan salat sunat. Iya betul. Tapi bagi Imam Syafi'i karena saking begitu pentingnya, begitu besarnya keutamaannya, begitu salat subuh kalau dia tidak sempat untuk mengqadha, dia langsung berdiri. Setelah zikir dan seterusnya dia berdiri untuk melaksanakan salat sunat sebelum subuh. Nah, ulama-ulama lain, para imam mazhab yang lain melakukannya di waktu yang lain, artinya ketika waktu duha, ketika waktu syuruk dan seterusnya. Ini saking begitu besar. Nah, kalau salat sunat sebelum subuhnya saja, kata Allah Subhanahu wa taala di keutamaannya itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Bagaimana mungkin salat subuhnya itu pahalanya lebih rendah dibandingkan salat sunat? Begitu besar, luar biasa. Saking besarnya para ulama betul-betul menjaga tidak tidur. Seringnya kita memilih tidur itu menjelang daripada salat subuh. Dan menjelang salat subuh yang masalahnya adalah kita tidurnya tidur enak. Tidur enak, kita siapkan kasurnya, kita siapkan bantalnya. Kalau perlu hidupkan pasir, tarik selimut, selesai. Rasulullah SAW memang beliau tidur itu sebelum subuh. Bagi Nabi SAW tidur ketika selepas daripada sholat isya beliau tidur. Bangunnya kapan? Sepertiga malam, pukul 2, pukul 3. Bagi Nabi SAW bangun di sepertiga malam. Beliau melaksanakan sholat, beribadah, membaca Al-Quran. Sampai kapan? Sampai menjelang subuh. Jadi ketika dulu di zaman Rasulullah SAW azan itu ada dua. Azan pertama itu yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Maktum, dan itu kira-kira sekitar 15 menit sampai 10 menit sebelum azan subuh, waktu masuk waktu subuh. Jadi 15 menit atau 10 menit sebelum waktu subuh itulah bagian dari Rasulullah berbalik tidur. Tetapi tidurnya tidak tidur enak, karena bagi Nabi SAW tidur dengan berbantalkan tangan. Ada ke kanan berbantalkan dengan tangan. Bagi Nabi SAW berbahaya. Dan kenapa bagi Nabi SAW berbahaya? Karena memang waktu yang paling dianjurkan untuk tidur sebelum subuh, beberapa saat sebelum subuh. Setelah itu, ketika azan berkumandang mulai berdoa, bagi Nabi SAW untuk melaksanakan sholat subuh. Sehingga pada tugas tidurnya kapan? Tidurnya sebelum subuh. Setelah sholat subuh tidak ada tidur lagi. Kenapa? Karena tidur setelah sholat subuh ini menghilangkan keberkahan. Al-Qur'an fi kulliha keberkahan itu ada di pagi hari. Di pagi hari ini mereka orang kerja, mereka itu sedang semangat-semangatnya cakap. Kalau orang di jam pertama suruh bekerja itu semangat, semuanya ingin dicatat. Dicatat. Dan kalau misalkan orang mana semangat-semangatnya mencatat, ini wadahnya masalah ini diibaratkan orang sedang mencatat, tiba-tiba yang dicatat
pekerjaan dunia sebagai maisahnya. Apa yang dijalankannya? Saking semangatnya. Tapi kalau seandainya ketika pagi hari selepas sholat begitu diawali dengan sholat subuh, malaikat malam itu melaporkan, ya Allah, ketika aku tinggalkan si fulan, dia sedang melaksanakan sholat subuh. Begitu juga nanti malaikat siang dicatat, ya Allah, orang ini ketika pagi hari luar biasa. Begitu selepas sholat subuh dia duduk dalam majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu? Karena setiap orang yang berada dalam majelis ilmu, kata baginda Nabi SAW, dianjurkan untuk memperbanyak doa, dan setiap doa yang dibaca dipanjatkan oleh orang yang berada di majelis ilmu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diaminkan oleh para malaikatnya. Jadi malaikat yang mencatat kebaikan kita dia harus duduk di majelis ilmu. Selain sebagai kewajiban seorang muslim dan muslimat, dicatat sebagai kebaikan luar biasa. Maka selepas sholat subuh bagi Nabi SAW tidak ada tidur. Kapan tidur lagi? Itu menjelang sholat zuhur. Itu yang kedua. Bagi Nabi SAW menyebutkan 2 rakaat sebelum sholat zuhur itu kebaikannya lebih baik daripada dunia dan juga seisi-isinya. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi SAW, barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah, man shalla pada jamaah, barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah, summa yajlisu fi rumah, kemudian dia duduk, ya, tidak langsung pulang, berzikir, kemudian berbuat-buat tentang perkara kebaikan masalah rumah. Karena kata Syaikhul Islam, para ulama mengatakan tidak harus dia dengan berzikir atau membaca Quran. Meskipun dia duduk di majlis ataupun masih dalam masjid dan dia berbuat-buat, tetapi catatannya bukan perkara yang tidak bermanfaat, perkara dunia yang bahkan mungkin menghibah orang. Ada perkara masalah. Ini bagaimana hendaknya kalau besok kita buat di sebelah sana kasih lampu. Ini perkara manfaat. Atau bagaimana kalau besok subuh setiap Jumat kita buat kajian, kita kumpul aja lah. Ini perkara manfaat. Hatta tulu'i syamsi, sampai terbit matahari. Summa yusalli raka'atan, kemudian begitu terbit matahari. Para ulama menyebutkan ada yang 5 menit setelah asyuruk, ada yang menyebutkan 15 menit setelah asyuruk. Kemudian dia melaksanakan sholat sunat 2 rakaat setelah asyuruk. Ya. Fa'ajruhu tahajjud wa umratin tamah. Maka pahalanya sama seperti orang melaksanakan haji dan juga umrah secara sempurna. Orang yang melaksanakan sholat sunat berjamaah, kemudian dia duduk, ya, artinya tidak langsung pulang sampai terbit matahari, kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, pahalanya sama seperti haji dan umrah. Kita untuk melaksanakan haji, jangan haji umrah saja belum bisa berangkat umrah dengan keterbatasan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi pahalanya itu tidak, artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan pahala seperti haji dan umrah dengan melaksanakan 2 rakaat setelah sholat subuh dan itu berjamaah di masjid. Begitu besarnya keutamaan dari sholat subuh. Maka alangkah meruginya kalau seandainya kita dengan sengaja sudah tahu kita bangun di waktu subuh, orang sedang azan berkumandang, kita dengan santainya melaksanakan sholat subuh di rumah dengan kenikmatan fasilitas rumah yang kita miliki. Belum lagi bagaimana keutamaan berangkat dari rumah ke masjid, pahala yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah akan kita bahas di lain kesempatan. Belum lagi keutamaan